Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iradiana Solihati, SSI MMSI. Perkenalkan, nama saya Iskandar Ferdi Caturahirua, Program Studi Matematika Sistem Informasi kelas K-01. Saya ingin mempresentasikan tugas satu saya menjadi tugas UTS. Yang pertama, soal pertama, sebuah contoh himpunan hingga yang terdiri dari 3 himpunan. Kemudian buatlah perhitungan anggota, diagram Venn, dan penyelesaiannya. Terdiri dari 3 himpunan, himpunan X, Y, dan Z. Himpunan X beranggotaan C, E, G, I, J, dan L. Himpunan Y beranggotaan I, J, K, M, dan N. Dan Z, himpunan Z beranggotaan G, I, J, K, L, dan O. Dan buatlah perhitungan anggota. Yang pertama, gabungan. Gabungan itu masukkan semua huruf yang ada seperti X gabungan Y gabungan Z. Hasilnya C, E, G, I, J, K, L, M, N, dan O. Masukkan huruf himpunan X, himpunan Y, dan himpunan Z jadi satu. Selanjutnya X gabungan Y sama dengan C, E, G, I, J, K, L, M, dan N. Selanjutnya X gabungan Z menghasilkan C, E, G, I, J, K, L, dan O. Selanjutnya Y gabungan Z menghasilkan G, I, J, K, L, M, N, dan O. Lalu irisan X irisan Y irisan Z. Kalau irisan itu huruf yang sama antara himpunan X, Y, dan Z yang sama saja. X irisan Y irisan Z menghasilkan I dan J. X irisan Y menghasilkan I dan J juga, karena di sini adanya I dan J saja. X irisan Z yang ada G, G, I, J, J, L, L. Selanjutnya Y irisan Z yang ada Y irisan Z I, J, J, K, K, I, J, J, K, K. Selanjutnya jumlah gabungan X, Y, dan Z yaitu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah irisan X, Y, dan Z. X, Y, dan Z ada 2. Selanjutnya jumlah X ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Nah, Y jumlah Y ada 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 benar. Jumlah Z ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z ada 6 benar. Jumlah X gabungan dari jumlah X irisan dari Y. X irisan dari Y 2. Nah, jumlah X irisan dari Z. X irisan dari Z 4 betul. Y irisan dari Z 3 betul. Lalu terakhir jumlah X gabungan dari Y, jumlah X gabungan Y gabungan Z sama dengan jumlah X ditambah jumlah Y ditambah jumlah Z dikurang jumlah X irisan Y dikurang jumlah X irisan Z dikurang jumlah Y irisan Z ditambah X tambah jumlah X irisan Y irisan Z sama dengan yang pertama jumlah X 6 sekitar 6 benar. Yang kedua jumlah Y 5. Nah,
3 jumlah Z 6 benar. 4 jumlah X irisan Y. X irisan Y ada 2. Jumlah X irisan Y ada 2. Jumlah X irisan Z. Jumlah X irisan Z ada 4. Jumlah Y irisan Z. Jumlah irisan Z ada 3. Nah, sekarang jumlah X irisan Y irisan Z ada 2. Nah, sekarang kita jumlah 6 tambah 5 tambah 6 dikurang 2 kurang 4 kurang 3 tambah 2 dengan 10. Lanjut ke representasi relasi dengan diagram Venn. Yang pertama-tama kita mengerjakan yang tengah dulu. Irisan dari X, Y, dan Z. Irisan dari X, Y, dan Z adalah I dan J. I dan J. Cari yang hurufnya sama saja di antara himpunan X, Y, dan Z. I dan J. Selanjutnya yang kedua mengerjakan yang sebelah sini. Ya. Irisan dari himpunan X dan himpunan Z. X dan Z. G dan L. G dan L. G dan L. Ya. Selanjutnya mengerjakan sebelah sini. Irisan dari X dan Y. I dan J karena I sudah ada di sini, berarti nggak usah tulis lagi di sini. Selanjutnya yang ini mengerjakan ini. X himpunan X yang tidak ada di sini dan tidak ada di sini. Yang sudah ada di sini tidak boleh dipakai lagi. C dan E. Nah, yang Z sisa O. Seperti inilah. Nomor selanjutnya. Nomor 2. Sebuah contoh relasi yang terdiri dari dua relasi. Dan buatlah definisi, kemudian buatlah hasil operasi dan penyelesaiannya. Dua relasi X. Relasi X terdiri dari anggota 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan Y anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. X dan Y bagian dari R. Jika X dua kalinya dari Y, maka relasi R 4, 3, 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Buat representasinya, representasi relasi dengan diagram panah. Jika X dua kalinya dari Y, maka X hasil dari dua kalinya dari Y. Oke, seperti itu. 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10. Sifat relasi. Sifat relasinya refleksif atau rekursif. Relasi R sama dengan 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10. Tidak bersifat refleksif karena tidak ada elemen relasi yang berbentuk A dan A. Tidak bagian dari R. Dan yang kedua sifat relasi stangkup atau simetrik. Relasi R 2 dan 4, 3 dan 6, 4 dan 8, 5 dan 10 tidak stangkup karena 2 dan 4 bagian dari R, tetapi 2 dan 4 tidak bagian dari R. Selanjutnya,
3. Sebuah contoh proposisi yang terdiri dari dua proposisi dengan masing-masing 3 buah variabel, 3 buah hubungan logika. Kemudian buatlah tabel kebenaran dan tentukan apakah keduanya ekivalen atau tidak. 2 buah proposisi. Kita buat tabel kebenarannya. 3 variabel P, Q, dan R. Yang ini sudah ketetapan, nggak bisa diubah lagi. P true, false, yang Q true, false. Yang R true, false. Negasi P, negasi itu kebalikannya. Berarti kalau negasi P itu kebalikan dari P. False, true. Selanjutnya P konjungsi Q. True, false. Kalau P konjungsi Q itu jika T ketemu kali T sama dengan T. Selanjutnya negasi P konjungsi Q. False. T, false. Selanjutnya P disjungsi R. True, false. Dan ini P konjungsi Q biimplikasi R. True, false, true. Dan selanjutnya negasi P konjungsi Q biimplikasi P disjungsi R menghasilkan false, true, false, true. Kesimpulannya, proposisi X dengan proposisi Y tidak ekuivalen karena nilai tabel kebenaran tidak sama. Tandanya seperti ini. Nomor selanjutnya, nomor 4. Sebuah contoh fungsi boolean yang terdiri dari 3 variabel menggunakan tabel kebenaran. Kemudian tentukan bentuk kanonik SOP dan POS-nya. Diketahui fungsi boolean fungsi X, Y, Z sama dengan X, Z komplement plus X komplement Y. Buat tabel kebenarannya. Seperti yang tadi, ini sudah ketetapan, tidak bisa diubah. Variabel X, Y, dan Z. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Yang Z 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Komplement X sama seperti tadi, kebalikannya. Jika komplement X kebalikan dari X. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Komplement Z sama kebalikan dari Z 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. X, Z komplement. Jika variabel X dikali Z sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Hasilnya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. X komplement Y sama seperti X, Z komplement. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Hasilnya fungsi X, Y, Z sama dengan
X Z komplement plus X komplement Y itulah 00111010. Penyelesaian SOP. Yang pertama SOP. Kombinasi nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 010, 011, 100, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk harmonik itu SOP. SOP itu yang hasilnya 1. Fungsi X, Y, dan Z sama dengan X komplement Y kali Z komplement ditambah X komplement dikali Y dikali Z ditambah X kali Y komplement dikali Z komplement ditambah X kali Y kali Z komplement, atau dengan menggunakan lambang minterm. Fungsi X, Y, Z sama dengan M3 tambah M4 tambah M5 tambah M7. M3 itu dapat dari urutan ketiga 4, 5, dan 7 menjadi 3, 4, 5, dan 7. Yang kedua POS, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Yang di sininya 0 kalau POS. 000, 001, 101, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk harmonik POS. Fungsi X, Y, dan Z sama dengan X tambah Y tambah Z dikali X tambah Y tambah Z komplement tutup kurung buka kurung X komplement ditambah Y tambah Z komplement tutup kurung buka kurung X komplement ditambah Y komplement ditambah Z komplement tutup kurung. Atau menggunakan bentuk lain, fungsi X, Y, dan Z sama dengan M1, M2, M6, M8 dengan 1268 diambil dari 00 sini tadi. Nomor selanjutnya nomor 5, sebuah contoh graf yang terdiri dari 3 graf, kemudian berikan penjelasan bagian yang menjadi simpul dan sisinya, dan tentukan apakah graf-graf tersebut isomorfik atau tidak. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Matriksnya gambar 1 A ketemu A kosong, A ketemu B 1 ada, A ketemu C ada, A ketemu D ada, B ketemu A ada, B ketemu B kosong, B ketemu C 1, B ketemu D nggak ada kosong, C ketemu A 1, C ketemu B 1, C ketemu C kosong, C ketemu D 1. Yang gambar 2, gambar matriksnya A ketemu A kosong, A ketemu B 1 ada, A ketemu C ada, A ketemu D ada, A ketemu E kosong, B ketemu A 1, B ketemu B kosong nggak ada, B ketemu C ada, B ketemu D ada, B ketemu E nggak ada kosong, C ketemu A ada, C ketemu B ada, C ketemu C kosong nggak ada, C ketemu D ada 1, C ketemu E nggak ada kosong, D ketemu A ada, D ketemu B ada, D ketemu C ada, D ketemu E ada 1, D ketemu D nggak ada kosong, E ketemu A kosong, E ketemu B kosong, E ketemu C kosong, E ketemu D ada 1, E ketemu E kosong. Gambar 3, A ketemu A kosong, A ketemu B 1 ada, A ketemu C ada 1, A ketemu D ada 1, B ketemu A ada, B ketemu B kosong, B ketemu C ada, B ketemu D kosong nggak ada.
ketemu A ada, C ketemu B ada, C ketemu C kosong, C ketemu D ada. Cek yang selanjutnya D ketemu A 1, D ketemu B nggak ada kosong, D ketemu C ada 1, D ketemu D kosong. Selanjutnya gambar 1, jumlah simpulnya ada 4, yaitu V sama dengan A, B, C, dan D. Jumlah simpul. Simpul itu sudut dari ujung ini, ujung ini, ujung ini, ujung ini, ujung ini. Simpul. Jumlah sisinya ada 5, yaitu X sama dengan AB, A dan C, A dan D, B dan C, C dan D. Gambar 2. Jumlah simpulnya ada 5, yaitu V, A, B, C, dan A, B, C, D, dan E. Jumlah sisinya ada 7, yaitu A, B, A, C, A dan D, B dan C, B dan D, C dan D, D dan E. Gambar 3. Jumlah simpulnya ada 4, yaitu V sama dengan A, B, C, dan D. Jumlah sisinya ada 5, yaitu A dan B, A dan C, A dan D, B dan C, C dan D. Kalau sisi itu bagian sini, 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 dan sini. Sini juga bisa. Bagian luar. Kalau simpul bagian sudut-sudutnya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.